Dengarkanlah panggilan ibadah yang terambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebelum memasuki ibadah pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran, kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom jemaat yang terkasih. Mari saat ini kita memberikan pengagungan dan penghormatan tertinggi hanya bagi Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi ini Engkau telah mengumpulkan kami untuk beribadah bersama-sama. Dengan rendah hati kami datang menyembah Engkau, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Ampuni kami Tuhan, sucikan hati kami Tuhan. Bukalah mata rohani kami, agar kami dapat melihat kemuliaan-Mu. Biarlah melalui setiap pujian, doa, dan firman yang kami dengar, sanggup mengubah hidup kami lebih serupa dengan Engkau. Biarlah nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan melalui ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Di pagi yang indah ini, marilah setiap kita yang mengasihi Yesus dengan segenap hati datang untuk menyembah dan mengagungkan Dia. Raja di atas segala raja, kita masuk ke hadirat-Nya, meninggikan dan memuliakan Dia. Dari sorga terdengar
tinggikan dan muliakan. Tinggikan dan muliakan namanya Yesus. Puji Dia dan sembah Dia, Kristus Sang Raja. Ulangi pujian ini dari awal. Mulia. Mulia. Sembah Raja mulia. Bagi Yesus segala hormat, sembah puji. Sang Raja. Mulia. Sembah Raja mulia. Raja atas segala raja. Raja atas. Raja atas segala raja, termulialah. Apakah ada sukacita di tengah Bapak Ibu? Sukacita dari Tuhanlah yang memberi kita kekuatan dan memampukan kita untuk melewati setiap badai kehidupan. Mari dengan bertepuk tangan kita bersukacita memuji Dia. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya.
cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita boleh ada sampai hari ini dengan segala yang kita miliki, semua itu hanya karena anugerah Tuhan. Dia Tuhan yang telah menyelamatkan setiap kita. Dia juga Tuhan yang sama, yang akan selalu memimpin hidup kita dan mencukupi setiap kebutuhan kita. Semua itu hanya karena kasih dan anugerah-Nya. Bersama kita siapkan hati, kita mau menyambut firman Tuhan, kita pujikan. Engkau alasanku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama jalanku. Saya undang jemaat berdiri berdiri. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup.
tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Di luar Kasih-Mu Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Katakan engkau alasan, engkau alasan selamat. Katakan dengan iman, engkau alasan kami hidup. Engkau alasan selamatku hidup. Benar Tuhan, engkau adalah alasan mengapa kami ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan hati yang penuh ucapan syukur karena kebaikan-Mu. Engkaulah sumber segala sesuatu yang kami miliki. Engkaulah sumber segala berkat yang kami terima. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang selalu nyata dalam hidup kami setiap hari. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengar firman-Mu. Buka hati kami, agar firman-Mu mengubah cara pandang kami terhadap berkat yang Engkau titipkan kepada kami. Mampukan kami untuk hidup dalam ketaatan dan selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Amin, dahsyat. Selamat Paskah, belum telat untuk mengucapkan selamat Paskah ya. Kita merayakan kebaikan Tuhan, Dia mati, Dia bangkit bagi kita, Dia berikan kita hidup yang kekal. Amin. Tuhan itu baik, amin. Kalau aminnya kencang, ngomong sama kiri kanan muka belakang, Tuhan itu baik. Kasih salam dong kiri kanan muka belakang. Katakan Tuhan itu baik. Amin, amin, amin. Tuhan baik. Bapak Ibu, tema khotbah kita hari ini adalah tentang persepuluhan ya. Persepuluhan, mengembalikan milik Tuhan dengan hati yang taat. Kalau bicara tentang persepuluhan, saya mau katakan pro dan kontranya masih terus berjalan sampai hari ini. Persepuluhan adalah hal yang tidak pernah selesai dibahas tuntas di antara orang Kristen. Selalu ada yang pro, selalu ada yang kontra begitu ya. Apalagi ya, sekarang zamannya medsos ya. Kita buka Instagram, kita buka TikTok, kita lihat banyak oknum hamba Tuhan yang flexing begitu ya. Pamer kekayaan. Sehingga jemaat mulai berpikir, jangan-jangan begitu ya. Jangan-jangan, ini dari persepuluhan saya ini. Seringkali apa yang hamba-hamba Tuhan itu miliki dikaitkan dengan persepuluhan gereja, walaupun sebetulnya itu belum tentu benar. Maka banyak jemaat yang bergumul kalau berbicara mengenai perpuluhan. Tidak sedikit jemaat yang mulai bingung, apakah perpuluhan itu wajib atau tidak begitu ya. Ada gereja yang mewajibkan, ada gereja yang tidak mewajibkan. Lalu bagaimana jemaat harus bersikap? Nah, dari sekian banyak pandangan pro dan kontra Bapak Ibu, saya mau kita melihat ada dua perspektif gereja yang ekstrim ya. Kita lihat yang ekstrim saja. Yang pertama, ada model gereja yang bilang begini. Ada model gereja yang menjadikan persepuluhan itu sebagai doktrin utamanya. Artinya apa? Sering sekali dikhotbahkan. Bahkan setiap bulan pasti dikhotbahkan. Untuk apa? Untuk mengumpulkan persepuluhan. Baik untuk kas gereja ataupun untuk hamba-hamba Tuhan tertentu. Dan biasanya gereja macam ini adalah gereja yang berpegang kepada teologi kemakmuran. Gereja yang sangat menekankan soal kemakmuran, kesuksesan, kekayaan. Dan mereka menjadikan persepuluhan ini sebagai salah satu bagian terpenting dalam pengajaran mereka. Ini ekstrem yang pertama ya. Ada ekstrem yang kedua. Ada model gereja yang kedua yang hampir tidak pernah
atau jarang sekali bicara tentang persepuluhan. Tapi mereka tetap menuntut jemaatnya terus memberikan persepuluhan. Dan kebanyakan model kedua ini ada di gereja-gereja Injili Bapak Ibu, walaupun tidak semua begitu ya. Nah, mengapa kira-kira mereka tidak pernah atau jarang sekali mengkhotbahkan tentang persepuluhan? Apa alasannya? Yang pertama, karena bicara duit itu adalah masalah yang sensitif, betul nggak? Maka banyak hamba Tuhan enggan sekali mengkhotbahkan tentang persepuluhan. Nanti kok dipikir gereja ini, pendeta ini kerjanya minta-minta uang terus. Yang kedua, karena gereja menganggap jemaat itu sudah dewasa rohani, sudah mengerti. Ngapain sih harus dikasih tahu terus tentang persepuluhan? Jemaat sudah tahu kok. Itu yang kedua. Yang ketiga, gereja merasa bahwa persepuluhan itu sudah menjadi tradisi turun-temurun gitu ya. Jadi secara otomatis jemaat pasti akan memberikan persepuluhan. Enggak perlu didorong-dorong. Enggak perlu dibilangin bolak-balik. Jemaat sudah tahu. Nah, dari dua pandangan ini menurut Bapak Ibu, kira-kira mana yang lebih benar? Dua-duanya salah, Pak. Benar ya? Yang satu menekankan persepuluhan secara berlebihan, itu enggak benar. Tetapi tidak pernah mengajarkan perpuluhan, tidak pernah mengkhotbahkan perpuluhan juga tidak benar. Karena apa? Karena persepuluhan itu ada di dalam Alkitab. Maka sikap yang benar adalah kita belajar firman, mengerti apa yang Alkitab katakan tentang persepuluhan, lalu ajarkan itu kepada jemaat. Maka pagi hari ini kita akan melihat kembali apa yang Alkitab katakan tentang persepuluhan ini. Dan biarlah pemaparan yang singkat ini akan menolong kita untuk melihat, untuk menggumulkan, lalu bersikap yang tepat terhadap persepuluhan ini. Bapak Ibu, aturan resmi persepuluhan itu muncul pertama kali di zaman Musa. Saya ulang, aturan perpuluhan itu muncul secara resmi di zaman Musa. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa sebetulnya sebelum aturan ini muncul sudah ada catatan tentang persepuluhan yang dilakukan oleh Abraham dan Yakub. Abraham memberikan 1/10 hasil rampasan perangnya kepada Imam Melkisedek, Kejadian 14, 20 dan 22. Kemudian Yakub mempersembahkan persepuluhannya kepada Tuhan di Kejadian 28 ayat 22. Ingat, di zaman itu belum ada aturan sama sekali tentang persepuluhan. Maka banyak penafsir yang mengatakan bahwa jumlah 1/10 ini yang diberikan Abraham kepada Melkisedek maupun Yakub kepada Allah itu memang menjadi tradisi dalam kebudayaan di Timur Tengah. Dan selain itu Bapak, ini yang penting bagi kita. Dalam peristiwa Abraham memberikan persepuluhan kepada Imam Melkisedek, itu menunjukkan bahwa persepuluhan itu diberikan kepada mereka yang otoritasnya lebih tinggi. Itu poin penting yang pertama. Yang kedua, ketika Yakub memberikan persepuluhan kepada Allah, itu dia berikan dalam konteks ucapan syukur. Bukan karena sebuah aturan, bukan karena sebuah kewajiban. Sehingga sebetulnya sebelum zaman Musa, persepuluhan itu diberikan satu, sebagai ungkapan syukur kepada Allah, bukan kewajiban. Dua, persepuluhan diberikan sebagai tanda ketundukan kita kepada otoritas yang lebih tinggi dari kita. Lalu pada zaman Musa, mulailah hukum-hukum tentang persepuluhan itu dibuat. Dan sebagian besar hukum ini ada di 5 kitab Taurat, Kejadian sampai Ulangan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa harus ada persepuluhan? Maka kita harus menelusuri Alkitab untuk mengetahui tentang ini. Jadi Bapak Ibu, setelah Musa itu mati, Yosua kemudian memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Mereka menaklukkan tanah Kanaan. Lalu Yosua membagi tanah itu kepada 11 suku Israel melalui undian. Ya, Yosua 14 sampai 19 mencatat itu. Semua dapat kecuali satu suku yang enggak dapat. Suku apa? Suku Lewi.
Tuhan tidak berikan tanah pusaka kepada suku Lewi, tetapi suku ini disebar oleh Tuhan, tanda petik. Suku ini dia numpang hidup kepada 11 suku lainnya. Di mana? Di 48 kota yang tersebar di seluruh tanah Kanaan. Pertanyaannya lagi, kenapa kaum Lewi tidak mendapatkan tanah pusaka? Kalau kita pikir secara manusia, Tuhan ini gak adil ya, kasihan amat ya. Semua suku lain dapat, kenapa kok Lewi gak dapat? Ternyata Tuhan punya rencana khusus bagi suku Lewi. Apa itu? Karena mereka dipilih Tuhan untuk melayani secara khusus di tabernakel, di kemah suci. Mereka dipilih Tuhan untuk melayani secara khusus di bait suci ketika nanti didirikan oleh Raja Salomo. Jadi Tuhan sejak semula mengkhususkan suku Lewi itu untuk melayani sepenuh waktu. Istilah sekarang adalah hamba Tuhan full timer. Orang yang melayani Tuhan sepenuh waktu. Lalu pertanyaannya lagi, kalau mereka melayani Tuhan sepenuh waktu, mereka nggak punya tanah warisan untuk digarap, lalu bagaimana mereka hidup? Dalam konteks inilah, kemudian di Alkitab muncul istilah persepuluhan. Perhatikan Bilangan pasal 18 ayat 24 ya. Saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan berfirman begini. Sebab persembahan persepuluhan yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan sebagai persembahan khusus, titik. Jadi persepuluhan ini Bapak Ibu miliknya Tuhan ya. Itu penting. Kemudian, aku Tuhan ku berikan kepada orang Lewi sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya aku telah berfirman tentang mereka. Mereka tidak akan mendapat milik pusaka di tengah-tengah orang Israel. Bapak Ibu, ayat ini tegas menjelaskan bahwa persepuluhan itu adalah miliknya Tuhan. Bukan milik 11 suku Israel. Nah, persembahan yang tadinya milik Tuhan kemudian diberikan kepada orang Lewi karena apa? Karena mereka tidak mendapatkan tanah warisan. Inilah latar belakang kenapa munculnya persepuluhan dalam Alkitab. Lalu bagaimana bentuk perpuluhan itu? Apakah bentuk uang? Zaman dulu persepuluhan itu umumnya diberikan dalam dua macam bentuk. Satu adalah bentuk tanaman. Dua adalah bentuk ternak. Bapak Ibu bisa membaca dalam Imamat 27 ayat 30 sampai 32, kemudian 2 Tawari 31 5 sampai 6. Apakah tidak ada persembahan persepuluhan dalam bentuk uang? Dalam kondisi khusus, mereka bisa menebus dalam bentuk uang, tetapi nilainya bukan lagi 10%. Mereka harus tambahkan 1/5 alias 20%. Jadi kalau mereka memberikan persembahan persepuluhan dalam bentuk uang, maka jumlahnya adalah 12%. Jadi ini sangat berbeda dengan persembahan persepuluhan dalam bentuk uang yang berlaku pada masa kini. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita tahu bahwa apa yang selama ini kita atasnamakan persepuluhan ternyata adalah satu hal yang sangat berbeda dengan apa yang terjadi di dalam perjanjian lama. Lalu menurut Bapak Ibu, ada berapa macam bentuk persepuluhan? 1, 2, 3. Alkitab mencatat ada 3 macam bentuk persepuluhan. Yang pertama, tadi sudah saya jelaskan, ada persepuluhan khusus untuk orang Lewi yang namanya Levitical tithing. Kenapa mereka mendapat persepuluhan? Karena mereka nggak dapat tanah pusaka. Yang kedua, ada namanya persepuluhan hari raya, festival tithing. Nah, persepuluhan yang kedua ini Bapak Ibu akan dimakan bersama-sama oleh siapa? Oleh orang yang membawa persepuluhan itu bersama-sama dengan suku Lewi. Mereka akan makan bersama. Ulangan 14 ayat 22 dan 23 saya baca bagi Bapak Ibu sekalian ya. Ulangan pasal 14 ayat 22 dan 23. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun. Di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya untuk membuat namanya diam di sana. Perhatikan berikutnya. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya
engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Jadi perhatikan, persembahan perpuluhan yang kedua dinikmati sendiri oleh orang yang memberikan persembahan. Dan Tuhan katakan tujuannya apa? Supaya kita belajar takut akan Tuhan, taat kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada namanya persepuluhan amal, charity tithing, Bapak Ibu. Nah, persepuluhan ketiga ini adalah persepuluhan yang dikhususkan untuk orang-orang miskin. Kita baca Ulangan 14 ayat 28 sampai 29, ya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Ulangan pasal 14 ayat 28 dan 29. Persepuluhan yang ketiga ini diberikan hanya setiap 3 tahun saja. Demikian firman Tuhan. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Jadi bukan dibawa ke bait suci. Ayat 29. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang. Supaya apa? Supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Jadi Bapak Ibu, di bagian ayat ini dengan jelas tertulis persepuluhan ketiga ini harus disimpan di kota masing-masing. Tidak perlu bawa ke bait suci, simpan di kota masing-masing. Lalu digunakan untuk apa? Dikatakan untuk orang-orang Lewi, orang asing, anak yatim dan janda-janda. Jadi persepuluhan ketiga ini diperuntukkan untuk sesama manusia, khususnya mereka yang miskin dan membutuhkan. Maka kalau kita merangkum 3 jenis persepuluhan pada masa perjanjian lama, kita akan menemukan konsep persepuluhan yang jauh lebih luas daripada apa yang biasa kita lakukan. Persepuluhan itu bukan semata-mata diberikan karena perintah Allah, tetapi persepuluhan itu diberikan untuk memelihara kehidupan sosial yang lebih adil. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, persepuluhan itu tidak sesederhana yang kita praktekkan. Gaji saya 5 juta, saya berikan 500 ribu. No, ternyata di zaman perjanjian lama ada 3 macam persepuluhan. Dan itu berarti secara hakikat bangsa Israel memberikan lebih dari 10%. Lihat tabel ini. Tahun pertama mereka memberikan persepuluhan untuk orang Lewi dan persepuluhan hari raya. Tahun kedua juga sama. Setiap tahun ketiga ditambahkan lagi 10% persepuluhan amal. Sehingga tahun pertama 20%, tahun kedua 30%, tahun ketiga 30%, berulang lagi. Tahun keempat 20%, tahun kelima 20%, tahun keenam 30%. Lalu pada tahun ketujuh Tuhan perintahkan Sabat, tidak ada pekerjaan. Tanah tidak boleh ditanami, lembu sapi harus istirahat. Berarti apa? Tidak ada hasil apa-apa. Maka tidak ada persepuluhan di tahun yang ketujuh. Kalau kita bikin rata-rata ya, dalam 6 tahun bangsa Israel itu memberikan 23,3%. Kalau kita buat rata-rata 7 tahun ini termasuk tahun Sabat, maka bangsa Israel memberikan 20%, bukan 10%. Jadi Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, persepuluhan itu betul diberikan kepada Allah. Tetapi lihat, ini digunakan untuk siapa? Untuk kesejahteraan banyak orang. Untuk orang Lewi, para pelayan ibadah. Untuk orang asing, anak yatim, janda-janda. Dan juga dimakan sendiri. Jumlahnya juga bukan 10%, bahkan 20%. Dan tidak diberikan setiap bulan, diberikan setahun sekali. Jadi sudah paham tentang persepuluhan, sejarahnya? Inilah ketetapan Tuhan dalam PL. Lalu Pak, bagaimana dengan zaman sekarang? Bagaimana dengan zaman perjanjian baru? Apakah Yesus juga membahas tentang persepuluhan? Bapak Ibu, di perjanjian baru tidak banyak ayat yang mencatat tentang persepuluhan.
Apakah Yesus menyinggung persepuluhan? Ada di beberapa ayat. Misalnya di kitab Injil Matius 23:23. Ayat ini paralel dengan Lukas 14 ayat 42. Lalu Yesus juga menyinggung di Lukas 18 ayat 12, ya. Kemudian kitab Ibrani juga menyinggung soal persepuluhan. Tapi mari hari ini kita fokus di dalam kitab Injil, khususnya Injil Matius dan Injil Lukas. Persepuluhan dalam dua bagian ini Bapak Ibu disebutkan Yesus dalam suasana yang sangat kritis. Kenapa? Karena ketika itu Yesus sedang menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi Yesus tidak secara khusus membahas tentang persepuluhan di dalam perjanjian baru. Tapi sayangnya ada banyak gereja di luar sana yang mewajibkan perpuluhan kepada jemaatnya. Dia manfaatkan ayat-ayat ini bahwa inilah bukti implisit bahwa Yesus mendorong persepuluhan. Kita lihat yuk dari Matius 22-23. Kita sama-sama buka Matius 23 ayat 23, ya. Saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu apa? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Bapak Ibu, seorang teolog yang bernama Paul Leonard Stack, dalam tulisannya saudara, dia mengatakan, jika kita menafsirkan ayat ini sebagai dorongan Yesus untuk memberikan persepuluhan, berarti kita telah memberikan penafsiran yang meragukan dan melanggar konteksnya. Karena apa? Karena itu bukan pesan utama dari ayat ini. Di dalam ayat ini Matius 23:23, Yesus itu mengecam keras orang-orang Farisi yang terlalu mematuhi aturan persepuluhan, namun kehilangan roh di baliknya, yaitu apa? Keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Dengan kata lain begini, Yesus justru ingin menunjukkan betapa tidak berartinya persepuluhan dibandingkan dengan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Yang Yesus ajarkan adalah bahwa penata layanan Kristiani bukan berdasarkan pada praktek persepuluhan, namun kepada keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Dan dengan sikap kritis yang sama, Yesus kemudian memaparkan kisah seorang Farisi dalam Lukas 18 ayat 12 ini. Sama kasusnya. Orang Farisi dengan bangganya mematuhi aturan persepuluhan, tapi dia sangat sombong, dia merendahkan orang lain. Maka kritik Yesus kepada kehidupan orang Farisi ini benar-benar nyata dalam dua ayat ini. Bahwa orang Farisi itu hanya menekankan kesalehan ritual, tapi mengabaikan kesalehan sosial. Bapak Ibu, saya tekankan, Yesus tidak menolak persepuluhan. Artinya apa? Persepuluhan tetap boleh dilakukan, tetapi jangan mengabaikan keadilan, jangan mengabaikan belas kasihan, jangan mengabaikan kesetiaan, karena ini lebih penting. Lalu ada orang yang juga bisa bilang begini, Pak, ini kan peristiwanya terjadi sebelum Yesus mati di atas kayu salib, sebelum Yesus bangkit dan naik ke sorga. Bukankah setelah Yesus itu bangkit dan naik ke sorga, berarti seluruh hukum Taurat digenapi, termasuk hukum-hukum seremonial, termasuk persepuluhan, tidak berlaku lagi kan? Maka jawaban saya begini, oke. Kalau Anda mengatakan bahwa persepuluhan tidak berlaku lagi dalam PB, oke, maka kita harus memberi lebih dari 1/10. Kenapa harus lebih dari 1/10? Loh, di perjanjian lama saja Yesus belum mati untuk kita, Allah belum menjadi manusia, kita diwajibkan memberikan 10%, bahkan 20% tadi hitungan kita. Masa sekarang ini di perjanjian baru, kita sudah ditebus Tuhan, diselamatkan Tuhan, kita ngasihnya kurang dari 10%. Maka saya katakan secara teologis ini tidak benar. Apalagi secara hati, ini tidak benar. Ini justru menunjukkan bahwa sebetulnya kemurahan hati kita itu sangat rendah. Saya pribadi
tetap memberikan persepuluhan. Di banyak gereja, termasuk gereja saya, kami tetap memberikan persepuluhan, tapi kami justru mendorong jemaat, ayo beri lebih dari 10%. Tetapi kalau persepuluhan berjalan, itu sangat baik. Ini adalah jumlah minimal yang harus kita berikan. Karena apa? Karena di PL saja Allah belum melakukan hal-hal yang besar. Kristus belum mati untuk kita, belum bangkit untuk kita. Orang udah ngasih 10% bahkan 20%. Masa di zaman PB kita terus minta diskon. Bapak Ibu, bagi saya, kita nggak usah hitung-hitungan dengan Tuhan soal jumlahnya. Karena secara prinsip persepuluhan itu bukan soal mematuhi aturan atau hukum gereja. Bukan soal legalitas. Persepuluhan itu adalah tentang hati. Seberapa besar hati kita mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang kita terima, sebesar itu pula kita memberikan persembahan kita. Bapak Ibu, sikap Yesus yang tidak mendorong persepuluhan secara tersurat, artinya tidak pernah tertulis Yesus menegaskan berilah perpuluhan, tidak pernah tertulis. Dan sikap Yesus ini sangat konsisten dengan surat-surat Paulus yang sama sekali tidak pernah bicara tentang persepuluhan. Paulus berkali-kali bicara tentang uang, tapi tidak satu kali pun dia bicara tentang persepuluhan. Namun dalam Roma 12 ayat 1 yang tadi kita baca, Paulus dia berikan satu prinsip dasar yang sangat penting. Tentang apa? Tentang memberikan persembahan yang benar. Cuman satu ayat ya, kita baca sama-sama. Roma 12 ayat yang pertama. 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Ayat ini dimulai dengan frasa apa? Karena itu. Karena apa? Kalau kita membaca Roma pasal 1 sampai pasal 11, Paulus memberikan satu kenyataan bahwa tidak mungkin manusia bisa selamat dengan usahanya sendiri. Manusia butuh Yesus. Sehingga Yesus datang ke dalam dunia. Dia memberikan hidup kekal itu. Sehingga kalau boleh kita simpulkan secara sederhana, Roma pasal 1 sampai 11 berbicara tentang apa? Tentang keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan hanya orang-orang yang sudah percaya kepada Yesuslah yang bisa menikmati keselamatan itu. Maka ketika pasal 12 dibuka dengan frase karena itu, karena apa? Karena kamu, karena saya dan saudara sudah diselamatkan di dalam Kristus. Karena kamu, saya dan saudara sudah menerima kemurahan Allah, maka persembahkanlah tubuhmu. Paulus tidak hanya bicara, ayo persembahkan tubuhmu. Tapi dia memberikan kita satu dasar yang sangat penting. Kenapa saya dan saudara yang sudah percaya kepada Kristus harus mempersembahkan tubuh. Apa alasannya? Alasannya cuma satu. Karena kita sudah menerima anugerah keselamatan itu dari Tuhan. Dan yang mampu mempersembahkan tubuhnya adalah orang yang sudah mengalami kasih karunia. Kita sudah mengalami kasih karunia Allah yang luar biasa. Benar? Amin. Amin. Kita sudah diberi banyak oleh Tuhan. Maka seharusnya kita juga bisa memberi. Kalau saudara mengerti prinsip memberi dalam firman Tuhan, bahwa memberi itu bukan sesuatu dari kita. Justru kita bisa memberi karena sesuatu telah diberikan kepada kita. Sehingga di dalam persembahan pun kita harus mengerti ini adalah sebuah konsep anugerah. Bukan sebuah konsep saya mampu maka saya beri kepada Tuhan. No, Tuhan tidak butuh itu. Kalau saudara baca Mazmur 24 ayat yang pertama dikatakan apa? Bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Dan dunia serta yang diam di dalamnya, semua ini punya Tuhan. Loh, kalau begitu kita mau ngapain lagi? Kita mau ngasih apa lagi sama Tuhan? Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Tuhan punya semua kok. Tuhan tidak sedang kekurangan uang. Sehingga mengertilah prinsip memberi bukanlah sesuatu yang dari kita kepada Allah. No, tetapi selalu karena Allah terlebih dahulu memberi, maka saya bisa memberi.
Kalau kita tidak mengerti konsep ini Bapak Ibu, kita tidak akan bisa memberi. Ini adalah motivasi terdalam mengapa saya harus memberi, karena saya sudah menikmati diberi oleh Tuhan dan diberinya dengan kasih yang luar biasa. Apa pemberian terbesar yang saudara sudah terima dari Tuhan? Apa kira-kira? Apa itu? Keselamatan di dalam Kristus. Maka di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Allah itu mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalimat dalam bahasa Inggris lebih eksplisit lagi saudara. His one and only son dalam NIV. Dalam KJV, his only begotten son. Anak satu-satunya. Maka seharusnya ini memberikan kita pemahaman bahwa kalau kita belajar memberi sebagaimana Allah sudah memberi kepada kita, maka kita harus belajar memberikan semuanya. Belajar memberikan semuanya. Ini prinsip pertama yang penting, berikan semuanya. Kita jangan lagi mengkotak-kotakan persembahan kita, karena memberikan semuanya artinya memberikan seluruh hidup kita. Paulus bicara kepada jemaat di Roma, persembahkanlah tubuhmu, ini mencakup keseluruhan hidup, bukan cuma duitmu saja. Paulus mau bilang persembahkan hatimu, tenagamu, pikiranmu, perkataanmu, tingkah lakumu, persembahkan seluruh totalitas hidupmu kepada Allah. Karena dalam konsep Alkitab, semua milik kita adalah milik Tuhan. Semua milikku adalah milik Tuhan. Bilang sama kiri kanannya, semua milikku adalah milik Tuhan. Amin kan? Jadi kita jangan puas memberikan 1/10, lalu kita bilang 9/10 milik saya, Tuhan saya boleh pakai seenak-enaknya, semau-maunya. Ini tidak biblical. Bapak Ibu, kesaksian seorang misionaris di Afrika. Suatu hari misionaris ini berjalan di tengah hutan ya. Tiba-tiba dia dengar ada suara teriak dari tengah-tengah hutan. Ada suara teriakan orang yang sedang kesakitan begitu ya. Dia buru-buru mencari sumber suaranya. Dari mana suara itu? Dia cari sumber suara dan dia menemukan seorang pria Afrika tinggi besar sedang bergulat dengan seekor harimau. Pria itu sudah mulai berdarah-darah Bapak Ibu, tapi dia terus bertahan hidup. Dan karena kebetulan misionaris ini dia bawa senapan, dia tembak harimau itu. Kena, enggak kena, meleset. Tapi harimau itu kemudian lari. Nah singkat cerita, pria Afrika ini selamat. Dia bawa pulang pria Afrika ini, dia rawat di rumahnya. Dia suruh istirahat, kemudian sore hari ketika sudah cukup kuat, kemudian pria Afrika ini pamit untuk pulang. Dan keesokan harinya Bapak Ibu, sang misionaris ini, dia bangun pagi-pagi seperti biasa, dia keluar untuk menikmati mataharinya Afrika, dia lihat dari kejauhan, ada segerombolan orang sedang berjalan panjang sekali. Makin lama rombongan itu makin dekat. Dan kayaknya rombongan itu sedang menuju ke rumahnya. Ketika makin dekat dia melihat ada seorang laki-laki berjalan paling depan. Di belakangnya ada perempuan-perempuan. Di belakang perempuan ada anak-anak. Di belakang anak-anak banyak sekali ternak. Dia makin bingung. Makin dekat dia mulai takut gitu ya. Lalu dia ambil senapannya, dia tunggu di depan rumah, dan ketika makin dekat dia baru melihat, oh ternyata pria yang dia tolong kemarin itu berdiri berjalan paling depan. Masih diperban, masih dibalut. Dan sampai di depan rumahnya pria itu ngomong begini. Di dalam tradisi kami di Afrika, kalau ada seseorang yang hidupnya, nyawanya diselamatkan oleh orang lain, maka orang yang diselamatkan itu beserta seluruh miliknya otomatis menjadi milik sang penyelamat. Bapak tahu saya siapa? Saya kepala desa, saya kepala suku. Inilah semua yang saya miliki, dan mulai hari ini kami semua ini jadi miliknya Bapak. Waktu saya baca kisah misionaris ini Bapak, saya menyadari iya ya, kalau dunia saja bisa mengerti apa artinya memberikan semuanya kepada seseorang yang telah menyelamatkan dirinya dari maut yang sifatnya sementara. Apalagi kita yang sudah diselamatkan dari maut yang kekal masuk ke kehidupan yang kekal. Maka mari kita belajar memberikan semuanya kepada Tuhan. Maka waktu engkau semakin mengenal Tuhan, persembahanmu itu bukan lagi 1/10, pasti lebih.
Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah berikan yang terbaik. Banyak orang, banyak jemaat di gereja merasa sudah memberikan yang baik kepada Tuhan. Dia tidak terpacu lagi memberikan yang terbaik. Kalau ada uang kecil di dompet saya kasih persembahan. Kalau semuanya uang besar, nggak apa-apa deh, minggu depan aja. Bapak Ibu tahu ada satu sungai yang terbesar di India? Sungai apa itu? Sungai Gangga ya. Sungai Gangga itu kata peneliti, saudara, ini benar ya. Peneliti mengatakan tidak ada kuman yang hidup di situ. Kenapa? Karena saking tercemarnya Bapak Ibu, tidak ada kuman yang bisa hidup di situ. Tetapi itu bukan poin saya. Poin saya adalah di sungai itulah orang-orang India selalu melarungkan persembahan mereka, betul? Dan Bapak Ibu, satu kali ada seorang misionaris sedang berjalan di tepi sungai Gangga. Kemudian dia melihat bahwa ada seorang ibu yang sedang ini memberikan persembahan anaknya yang masih kecil. Mungkin usianya kurang dari 2 tahun. Dia sudah siap-siap memasukkan anaknya ke sungai itu. Lalu misionaris ini berteriak, "Bu, jangan! Kenapa ibu persembahkan anak ibu?" Lalu ibu ini bilang begini, "Sebelum saya menikah, saya pernah bernasar kepada dewa. Kalau saya bisa menjalani hidup ini, saya bisa melewati pergumulan-pergumulan hidup ini, maka saya akan mempersembahkan 1 anak saya kepada dewa. Dewa berkati saya, maka lahirlah anak saya yang pertama. Tetapi anak saya yang pertama cacat kakinya kecil sebelah. Dan saya tidak mau persembahkan itu kepada dewa. Saya tunggu lagi sampai lahir anak saya yang kedua. Dan kali ini anak saya sehat, sempurna. Ini anak saya. Dewa sudah begitu baik kepada saya. Masakan saya berikan yang cacat. Biar aja yang cacat tinggal sama saya di rumah. Saya mau persembahkan anak yang sempurna ini, yang tidak cacat ini kepada dewa." Bapak Ibu, singkat cerita, kita nggak tahu apa yang terjadi setelah itu. Tetapi kesaksian ini mengingatkan saya sekali lagi prinsip yang kedua, yaitu memberikan yang terbaik. Seringkali kita tidak memberi yang terbaik. Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa itu? Anaknya yang tunggal. Dan sekarang Tuhan minta saudara persembahkan hidupmu. Maka apakah dengan semangat yang sama kita juga bisa memberikan yang terbaik? Bapak Ibu, minggu lalu kita merayakan Jumat Agung, kita merayakan Paskah. Dan salib ini adalah bukti kasih bahwa Allah sudah memberikan semuanya. Allah sudah memberikan yang terbaik, yaitu anaknya yang tunggal. Dan karya Kristus di atas kayu salib ini mengubah status kita dari orang berdosa. Tuhan selamatkan, sekarang pindah menjadi anak-anak Allah. Maka jelas Bapak Ibu, inilah identitas kita yang baru. Kita bukan lagi budak dosa, sekarang kita anak Allah. Dan identitas ini bukan kita lakukan karena usaha kita, bukan karena jasa kita. Identitas kita bukan ditentukan oleh apa yang saya lakukan bagi Tuhan, no. Tetapi ditentukan oleh apa yang telah Allah lakukan bagi kita. Yaitu Dia berikan semuanya, Dia berikan yang terbaik. Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Bapak Ibu, kita nggak punya jasa apa-apa. Kita nggak punya sesuatu yang membuat Allah harus menyelamatkan kita, nggak ada. Tetapi di dalam anugerahnya Allah memilih kita, menyelamatkan kita. Sehingga semua yang kita lakukan, apapun itu, termasuk dalam memberikan persepuluhan, itu seharusnya menjadi respon kita atas kebaikan Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Banyak orang memberikan persepuluhan dengan konsep yang terbalik, konsepnya keliru. Kenapa berikan persepuluhan? Supaya apa? Supaya diberkati 10 kali ganda, 100 kali ganda. No, ini keliru. Jadi waktu kita memberikan persepuluhan, itu karena kita sudah diberkati oleh Tuhan terlebih dahulu. Maka jangan merasa setiap penghasilan kita, setiap gaji kita adalah hak kita. No, itu bukan punya kita. Itu adalah berkat Tuhan untuk kita. Maka ketika kita memberikan persepuluhan, tujuannya juga harus berkaitan dengan Tuhan. Apa tujuannya? Ingat kembali Ulangan 14 ayat 23 bagian B, kita berikan persepuluhan supaya kita belajar untuk takut akan Tuhan. Supaya kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya mengatakan satu hal yang sangat penting bagi Bapak Ibu sekalian. Tujuan kita berikan perpuluhan bukan supaya membuat hamba-hamba Tuhan kita menjadi kaya. Bukan.
Karena Bapak Ibu harus tahu yang menerima persepuluhan itu bukan cuma hamba-hamba Tuhan, tetapi juga orang-orang miskin, jemaat gereja yang kurang mampu, mereka butuh persepuluhan kita. Gereja juga membutuhkan persepuluhan kita. Kenapa? Supaya gereja bisa terus melayani, terus memberitakan firman kepada jemaat. Jadi persepuluhan itu sebetulnya diberikan untuk apa? Untuk digunakan bersama-sama untuk kemajuan gereja. Maka berikanlah persepuluhanmu dengan setia kepada gerejamu. Waktu kita bayar persepuluhan kita, Tuhan sedang menguji kita. Apakah hati kita benar-benar percaya Tuhan sanggup memelihara hidup kita? Karena Bapak Ibu, ini menjadi pertanyaan yang sangat penting bagi kita. Kenapa? Karena banyak orang ketika dia memberikan sebagian miliknya, dia jadi takut kekurangan. Banyak orang ketika dia memberikan sebagian miliknya, dia takut nanti hidupnya tidak cukup. Maka waktu dia memberikan persembahan, itu justru membuat hatinya tidak bersuka cita. Seharusnya dengan memberikan persepuluhan, kita bisa mendiagnosa kerohanian kita. Apakah sukacita kita terletak pada materi? Apakah semakin banyak yang kita miliki, semakin besar sukacita kita? Kalau itu yang terjadi, maka hati-hati. Mungkin kita sudah menyembah mamon. Mungkin kita sudah menyembah harta kita. Apakah kita percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memelihara hidup kita, bahkan di tengah-tengah situasi ekonomi yang sulit seperti sekarang ini? Saya tutup dengan Amsal pasal 3 ayat 9 dan 10. Saya mengajak kita sekali lagi, mari kita baca ayat ini sebagai penutup renungan firman Tuhan pagi ini. Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapak Ibu, kita tidak akan menjadi miskin karena kita memberi. Saya ulang, kita tidak akan menjadi miskin karena kita memberi. Dan kalau kita mengamini firman Tuhan ini, maka kita dengan mudah bisa menyisihkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menolong orang lain melalui gereja kita. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan memelihara hidup kita. Waktu kita memberikan persepuluhan kita, itu adalah tanda kita bersyukur, tanda kita bersuka cita, tanda bahwa semua yang kita miliki ini adalah milik Tuhan. Bapak Ibu, Billy Graham pernah bilang begini, memberikan persepuluhan sebenarnya belum memberikan apa-apa. Karena memberikan persepuluhan itu kita cuma bayar hutang-hutang kita kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar mengakui bahwa apapun yang kita miliki adalah milik Tuhan, maka seharusnya kita tidak perlu khawatir. Kita tidak akan pernah mengalami kekurangan saat kita melepaskan pemberian kita untuk Tuhan. Bahkan sukacita kita akan menjadi penuh saat kita taat mengembalikan milik Tuhan yang dititipkan kepada kita. Dan percayalah, anak Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami untuk mengembalikan semua persembahan dan perpuluhan kami dengan hati yang taat. Bukan sebagai beban Tuhan, tetapi sebagai suatu bentuk ucapan syukur kami dan pengakuan kami bahwa segala sesuatunya adalah milik Tuhan. Mampukan kami untuk melangkah dalam iman. Mampukan kami untuk mempercayai janji-janji-Mu dalam hidup kami. Biar Roh Kudus menolong kami agar kami tidak hanya mendengar firman ini, tetapi kami melakukannya dengan sukacita. Penuhilah kami dengan kerelaan untuk menjadi saluran berkat-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Saya mengajak jemaat semua buka suara bersama-sama ya. Kita akan berdoa untuk dua hal. Yang pertama adalah berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita terus berdoa bagi pemimpin bangsa kita. Kita berdoa bagi keamanan bangsa kita. Kita berdoa secara khusus untuk perekonomian bangsa kita. Ya.
Yang kedua, kita akan berdoa menyerahkan gereja kita di tempat ini. Doakan hamba Tuhan, doakan majelis, pengurus, doakan seluruh aktivis, doakan seluruh jemaat yang mungkin saat ini kita tahu sedang bergumul di dalam kehidupan mereka. Entah kehidupan keluarga, kehidupan ekonomi mereka, maupun pergumulan sakit penyakit. Mari kita doakan, kita bawa mereka di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita buka suara, kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi bangsa kami hingga hari ini. Kami bersyukur dan kami minta hikmat dari Tuhan sendiri atas presiden, atas wakil presiden, para menteri, seluruh pejabat pemerintahan, mulai dari yang pusat sampai ke daerah-daerah. Biar mereka sungguh-sungguh memimpin bangsa ini dengan hati yang tulus. Jauhkan mereka dari segala bentuk keegoisan, ketidakadilan, dan jauhkan bangsa ini dari korupsi, sudah Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk perekonomian bangsa ini. Di dalam kondisi yang sangat sulit, kami mohon Tuhan pulihkan bangsa kami. Dan kami rindu Tuhan, keadilan sosial itu bisa dirasakan oleh seluruh bangsa. Berkati sektor pendidikan, berkati sektor kesehatan. Berikan keamanan kepada bangsa kami. Berikan lapangan kerja yang cukup bagi bangsa kami, sehingga warga negara bisa hidup dengan cukup dan sejahtera Tuhan. Dan kami berdoa menyerahkan untuk kebangunan rohani bagi bangsa ini. Biar Tuhan pakai kami untuk membawa berita Injil-Mu. Dan kami rindu setiap Injil yang diberitakan dapat diterima dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengingat akan gereja-Mu di tempat ini, GKL yang di Rungkut ini Tuhan. Kami berdoa untuk segenap hamba Tuhan. Kami berdoa untuk segenap majelis pengurus dari pos ini Tuhan. Biar Tuhan pakai mereka untuk bersinergi, bekerja sama bersama-sama memajukan gereja ini. Setiap program yang telah disusun Tuhan menolong, setiap dana yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Dan kami juga menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang bergumul dengan berbagai hal, mungkin dalam konflik keluarga mereka, mungkin bergumul dalam segi ekonomi atau kesehatan yang sedang terganggu. Tuhan yang akan pulihkan, Tuhan yang akan kuatkan mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa negara kami serahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan, karena ini adalah milik-Mu dan Engkau pasti akan memelihara dan memulihkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ku tersungkur dan sembah.
kehadiran-Mu. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saya undang jemaat untuk berdiri. Ku bawa korban syukur, Kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur. sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Ku bawa syukur, korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Selamanya Sebab Tuhan baik. Bapa di surga, kami bersyukur atas setiap berkat-Mu sepanjang minggu ini ya Tuhan. Kau telah memelihara kami. Saat ini kami telah memberikan persembahan, kiranya Kau mau menyucikan dan menggunakannya untuk memperluas kerajaan-Mu. Juga Kau mau memberkati setiap tangan-tangan pengurus ya Tuhan, untuk dapat mengolah persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan kita naikkan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Kiranya kasih Tuhan menolong kami semua, sehingga kehidupan kami langkah demi langkah terus mencerminkan Kristus yang sudah mati bagi kami, yang sudah bangkit bagi kami, dan sekarang mengutus kami untuk melayani dunia yang membutuhkan kasih dan kebenaran-Mu. Dan jemaat, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan melindungi kau, Tuhan memberkati kau, kiranya
silakan duduk.